Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas fungsi sekolah dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Esterina Elvinudati. Namun sebelum kita mengetahui fungsi sekolah dalam masyarakat, kita tahu dulu apa sih itu sekolah? Mari kita simak penjelasannya. Menurut Purwanto, pada tahun 1990, sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting setelah keluarga, yang berfungsi juga membantu keluarga untuk mendidik anak-anak. Anak-anak mendapat pendidikan di lembaga ini. Apa yang tidak didapat di dalam keluarga atau kedua orang tuanya tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anaknya. Tugas yang diberikan guru di sekolah adalah merupakan tugas lanjutan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik dan menjadi contoh teladan bagi anak-anak. Oleh karena itu, seorang guru dituntut memiliki kepribadian yang utuh sebagaimana telah ditentukan dalam persyaratan seseorang menjadi guru, antara lain takwa kepada Allah, berilmu pengetahuan sesuai dengan profesi, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan yang baik, tampak pada sikap seperti mencintai tugas sebagai guru, adil, sabar, ikhlas, pemaaf, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa sekolah adalah suatu lembaga yang diselenggarakan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang sesuai dengan pelaksanaan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar sendiri dalam pengertian umum sering disebut dengan pendidikan. Lembaga pendidikan yang paling representatif secara teoritis adalah sekolah. Alasannya sederhana. Di dalam lembaga sekolah, segala sesuatu, baik materi yang diajarkan, pengajar, siswa, sistem dan metode pengajaran, maupun tempat pembelajaran itu sendiri direkayasa sedemikian rupa untuk tujuan pendidikan. Dengan kata lain, sekolah adalah lembaga yang sesungguhnya dari pendidikan. Perekayasaan tersebut disusun dalam bentuk pengajar dan siswa, kurikulum, perjenjangan, metode pengajaran, aturan dan tata tertib sekolah, fasilitas pembelajaran, sampai pada gedung tempat pembelajaran itu sendiri. Semua direncanakan dan direkayasa sedemikian rupa dengan tujuan berhasilnya proses pendidikan. Sekarang kita masuk pada fungsi sekolah. Fungsi sekolah secara umum ditentukan dari penampakan yang nyata terhadap kurikulum yang diaplikasikan. Oleh karena itu, dalam budaya yang kompleks dengan sistem nilai-nilai pluralisme, sulit untuk menanamkan fungsi sentral yang menyatu. Di dalam masyarakat yang demokratis, rumus-rumus ini jauh lebih kompleks dan dengan lapisan-lapisan masyarakat yang berbeda di dalam proses penentuan konsep pendidikan secara menyeluruh. Proses pendidikan yang diselenggarakan di dalam lembaga sekolah diantaranya mempunyai fungsi yang diharapkan dapat menyiapkan peserta didik agar mampu membangun kehidupan dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan dihadapi di masa mendatang. Pendidikan merupakan ikhtiar untuk mengeksplorasi talenta atau bakat dan potensi yang dimiliki peserta didik. Sekaligus dapat diibaratkan bahwa pendidikan itu sebagai alat reproduksi sosial. Maka dari itu, dalam sistem pendidikan, kurikulum merupakan cerminan kehendak tentang gambaran lulusan yang dicintakan, sekaligus sebagai gambaran tentang proses dan sumber daya yang dimiliki.
Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya satu sama lainnya. Sedangkan fungsi sekolah yang dikemukakan oleh S. Nasution adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Anak yang telah tamat sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sebagai mata pencaharian atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkah. Makin tinggi pendidikan, makin besar harapan memperoleh pekerjaan yang baik. Ijazah masih tetap dijadikan syarat penting untuk suatu jabatan, walaupun ijazah itu sendiri tidak menjamin kesiapan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Akan tetapi, dengan ijazah yang tinggi, seseorang dapat memahami dan menguasai pekerjaan kepemimpinannya atau tugas lain yang dapat dipercayakan kepadanya. Memiliki ijazah perguruan tinggi merupakan bukti akan kesanggupan intelektualnya untuk menyelesaikan studinya yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang rendah kemampuannya. Selanjutnya, sekolah memberikan keterampilan dasar. Orang yang sekolah setidak-tidaknya pandai membaca, berhitung, menulis, yang diperlukan untuk menghadapi masyarakat yang semakin modern. Selain itu, diperoleh juga sejumlah pengetahuan seperti sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, fisika, kimia, bahasa, dan lain-lain, yang membekali anak untuk melakukan pelajarannya atau memperluas pandangan dan pemahamannya tentang masalah-masalah dunia. Selanjutnya yang ketiga, sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Sekolah sering dipandang sebagai jalan mobilitas sosial. Melalui pendidikan, orang yang dari golongan rendah dapat meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Orang tua mengharapkan anak-anaknya mempunyai nasib yang baik dan karena itu berusaha untuk menyekolahkan anaknya jika mungkin sampai memperoleh gelar dari suatu perguruan tinggi. Gelar akademis sangat membantu untuk menduduki tempat terhormat dalam dunia pekerjaan. Mereka yang telah menduduki tempat yang tinggi memang memandang pendidikan tinggi sebagai syarat mutlak untuk mempertahankan status sosialnya. Yang keempat, sekolah menyediakan tenaga pembangunan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, pendidikan dipandang sebagai alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga yang terampil dan ahli dalam segala sektor pembangunan. Kekayaan alam hanya mengandung arti bila didukung oleh keahlian. Maka karena itu manusia merupakan sumber utama bagi pembangunan negara. Yang kelima, sekolah membantu memecahkan masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial diharapkan dapat diatasi dengan mendidik generasi muda untuk menggelakkan atau mencegah penyakit-penyakit sosial seperti kejahatan, pertumbuhan penduduk yang melewati batas, merusak lingkungan, kecelakaan lalu lintas, narkotika, dan lain sebagainya. Yang keenam, sekolah transmisi kebudayaan. Demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, kepada generasi muda disampaikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa itu. Setiap warga negara diharapkan menghormati pahlawannya, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang, dengan demikian merespon rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketujuh, sekolah membentuk manusia yang sosial.
Pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial yang dapat bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku, dan sebagainya. Ia juga harus dapat menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang berbeda. Selanjutnya yang ke-8, sekolah merupakan alat transformasi kebudayaan. Sekolah, terutama perguruan tinggi, diharapkan menambah pengetahuan dengan mengadakan penemuan-penemuan baru yang dapat membawa perubahan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang besar di dunia ini. Sekolah dapat digunakan untuk merekonstruksi masyarakat, bahkan dapat mengontrol perubahan-perubahan itu dengan cara social engineering. Yang ke-9, sekolah sebagai tempat penitipan anak. Sekolah juga dipandang sebagai tempat penitipan anak, khususnya anak prasekolah, seperti PAUD, playgroup, dan taman kanak-kanak. Menurut Suwarno, fungsi sekolah yang utama ialah pendidikan intelektual, yakni mengisi otak anak dengan berbagai macam pengetahuan. Sekolah dalam kenyataan masih mengutamakan latihan-latihan mental formal, yaitu suatu tugas pada umumnya tidak dapat dipenuhi oleh keluarga atau lembaga lain. Oleh sebab itu, memerlukan tenaga khusus dipersiapkan untuk itu, yakni guru. Dalam pendidikan formal, yang biasa memegang peranan utama ialah guru dengan mengontrol reaksi dan respon murid. Anak-anak biasanya belajar di bawah tekanan dan bila perlu paksaan tertentu dan kelakuannya dikuasai serta diatur dengan berbagai aturan. Kurikulum pada umumnya juga ditentukan oleh petugas pendidikan, guru atau orang dewasa lainnya tetapi bukan oleh murid sendiri. Tidak selalu bahan itu menarik minat anak atau fungsional dalam kehidupan anak itu. Maka guru berusaha menarik minat anak, menggunakan paksaan atau macam-macam motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, analisis fungsi sekolah dalam masyarakat. Fungsi sekolah pada masyarakat terbagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama, sekolah sebagai lembaga pembaharuan atau agent of change. Sekolah sebagai lembaga pembaharuan yang mengintroduksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan tata cara pergaulan, dan sebagainya. Yang kedua, sekolah sebagai lembaga seleksi atau selecting agency yang memilih atau membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan itu, agar setiap individu atau anggota masyarakat dapat berkembang dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga peningkat atau class leveling agency yang membantu atau meningkatkan taraf sosial warga negara dengan demikian mengurangi atau menghilangkan perbedaan atau kelas dalam masyarakat. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga asimilasi atau assimilating agency yang berusaha mengurangi atau menghilangkan perbedaan-perbedaan atas tradisi, adat, dan kebudayaan sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian atau agent of preservation yang memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara dan diteruskan. Itulah 5 fungsi sekolah pada masyarakat. Mengenai adanya 3 bentuk pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal disebut juga sekolah. Oleh karena itu,
Sekolah bukan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi masih ada lembaga-lembaga lain juga yang menyelenggarakan pendidikan. Sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai partner masyarakat dan sebagai penghasil tenaga kerja. Sekolah sebagai partner masyarakat akan dipengaruhi oleh corak pengalaman seseorang di dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan ketiga dalam proses pembentukan kepribadian anak-anak sesuai dengan keberadaannya. Lingkungan masyarakat akan memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam diri anak apabila diwujudkan dalam proses dan pola yang tepat. Tidak semua ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun performa dapat dikembangkan oleh sekolah ataupun dalam keluarga. Dalam masyarakat akan dapat dikembangkan bermacam-macam aktivitas yang bersifat pendidikan oleh bermacam-macam instansi maupun jabatan dan lembaga pendidikan maupun non-pendidikan. Kegiatan pendidikan yang berfungsi sebagai pelengkap perkembangan kepribadian individu secara individual maupun kelompok ialah kegiatan pendidikan yang berorientasi melengkapi kemampuan, keterampilan kognitif maupun performance seseorang. Sebagai akibat, belum mantapnya apa yang telah mereka terima pada sekolah atau dalam keluarga.